lupa komen, like, dan subscribe. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami di Siber Jatim TV. Pada kesempatan kali ini kita akan mengutip sedikit perjalanan hidup Gus Muda yang alhamdulillah sempat viral kemarin di beberapa media sosial, bahwasanya Gus Muda atau yang dikenal dengan Gus Khalil Mubarak Fauzi ini salah satu sastrawan milenial di Kabupaten Pamekasan. Nah, tentunya pada kesempatan malam hari ini kita alhamdulillah, ini jarang-jarang kita temui. Alhamdulillah kali ini mudah-mudahan ini rezeki saya bisa ketemu dengan beliau, dan kali ini kami akan membahas atau bertanya sedikit tentang perjalanan hidup beliau sehingga dikenal sebagai sastrawan milenial di Kabupaten Pamekasan, di Madura pada umumnya. Nah, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa tombol loncengnya agar tetap bisa mengikuti perjalanan channel kami. Oke, untuk selanjutnya kita sudah bergabung dengan Raden Khalil Mubarak, Gus Muda, salah satu sastrawan muda di Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan kali ini sudah menemani saya di sini dan sedikit ingin bertanya tentang perjalanan hidup dari Gus Khalil Mubarak. Nah, Gus Khalil, mohon maaf sebelumnya saya sedikit lancang mungkin ya karena beliau sangat sibuk sebenarnya, cuma baru kali ini saya bisa bertemu dengan beliau. Nah, mengingat dari beberapa media atau dari media sosial, baik dari YouTube, Facebook, dan juga dari IG, Instagram, dan juga ada di beberapa website media online, khususnya ini banyak sekarang yang memperbincangkan Gus Muda yang dikenal sastrawan milenial di Kabupaten Pamekasan. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih kok Gus Khalil ini termotivasi untuk menjadi sastrawan sampai saat ini? Mungkin ini ya, saya awalnya mungkin saya berkecimpung istilahnya, berkecimpung di kenapa kok bisa saya suka ke sastra itu. Awal mulai itu dari ketidaksengajaan. Niat pertama itu mondok. Waktu saya mondok di tepatnya di Pondok Malang, itu namanya Pondok Asyadili. Ya. Pondok Asyadili. Saya memang kan ada hobi dari dulu, dari kecil itu suka baca komik. Komik ya. Komik, suka baca komik. Akhirnya kelanjutan mungkin dari hobi itu baca buku-buku. Nah, waktu di Asyadili Malang ini ketemu sama temen yang memang dia itu ngeracuni saya dengan berbagai bukunya. Dan salah satunya itu buku puisi. Nah, berbicara masalah puisi, yang viral di beberapa media sosial dan bahkan menjadi perbincangan di bawah itu, di masyarakat itu, bahwasanya Gus Khalil itu memang sangat luar biasa sekali ketika menciptakan sebuah puisi. Nah, puisi itu sendiri apakah memang keluar dari hati Gus Khalil sendiri, atau perjalanan hidup Gus Khalil sendiri, atau gimana? Gini, kenapa kok saya sangat suka ke puisi itu ya, dan mulai sok-sokan buat puisi katanya. Gini, kadang ada sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan, akhirnya kita suarakan. Ya. Sesuatu itu yang indah, sesuatu yang bisa indah kita pandang. Misal kita contoh itu burung itu indah, misal burung kakak tuanya indah banget, tapi kan indahnya itu kurang kalau dia gak bersuara. Ya. Ada nilai plusnya lah dari suara tersebut nih. Jadi ada nilai plus indahnya. Saya kan di Asyadili ini kan pondok Al-Quran, saya mencoba menghafal Quran. Kenapa tidak sih Al-Quran ini coba
diterjemahkan dengan ciri-ciri kepuisian, kepuitisasian yang gampang dipahami oleh orang-orang Indonesia pada umumnya. Kan kalau Al-Quran kan dari Arab tuh, Arab. Itu pun terjemah itu mungkin banyak yang belum ya terjemahan Al-Quran yang sekarang itu kan gak begitu indah kalau menurut saya. kurang bisa dinikmati. Kembali berbicara masalah puisi, ini saya ada salah satu karya puisi yang sangat tertarik sekali dan sangat dalam sekali maknanya. Kalau menurut saya itu judulnya kalau nggak salah Ragaku Ragu ya. Ragu-ragaku. Oh, ragu-ragaku, terbalik ya. Ragu-ragaku. Nah, itu sebenarnya mengkisahkan tentang apa? Soalnya saya coba mengorek-ngorek tentang apa sih arti atau makna dari puisi itu. Tidak paham, sangat terlalu dalam isinya. Mungkin bisa diceritakan. Ini mungkin dari puisi yang ragu-ragaku itu berawal dari saya sendiri sebenarnya. Pernah gak kita merasakan ragu? Di dalam ragu itu kan menjadi bumerang kepada kita sendiri. Kalau kita mau melakukan apa, kita ragu. Kita mau melakukan apa, ragu. Dan saya ingat kutipan di salah satu kitab fikih itu, bahwasannya setan ini menyukai orang yang waswas. Ya kan? Orang waswas itu disukai oleh setan. Makanya di bait terakhir itu ada kutipan yang sampai setan pun menertawaiku. Yaitu dari sebenarnya ragu itu ini sih, bukannya kadang kan kita kalau ragu itu berawal dari pemikiran ini bener apa enggak ya, ini bener apa enggak ya, ini bener apa enggak, yang dipikirnya bisa nanti istilahnya bisa ini lebih menyempurnakan sesuatu perkara kan dengan di ini kan diancang-ancang dulu sebelum tembak kan kita ancang-ancang dulu. Tapi itu sebenarnya ragu kita. Nah pada ragu itu akhirnya kita itu nggak jadi tuh apa ya itu yang sesuatu yang kita sebut tadi. Betul. Mengingat usia Gus Solil ini masih sangat muda sekali. Kira-kira umur berapa Mas Solil sekarang? Gus Solil? Ini umur jalan 20. Oh, jalan 20. Ini Gus Solil ini sudah masih umur 20 sudah kurang lebih menciptakan kira-kira berapa puisi sampai saat ini? Sebelumnya saya mau menceritakan ini sih. Kalau masalah karya kita tentang perjalanan pahit saya tentang di dalam puisi. Saya tuh sudah buat puisi dari awal saya menyukai puisi itu mengumpulkan sebanyak 30 puisi. 30 judul. Seketika pun itu hancur. Seketika 30 itu ludes seketika. Gara-gara apa? Kembali lagi tadi, ragaku ragu. Oh, ragaku ragu. Nah, saya tuh ragu. Saya ini kan istilahnya kayak sok-sokan yang puisi, yang sok-sokan sastrawan, sok-sokan penyair dah. Ada banyak materi tentang puisi gitu. Meskipun benar-benar sastrawan ya, bukan sok-sokan malahan. Itu terserah orang-orang gimana persepsinya. Nah, selain itu Gus Solil ini selain dikenal sebagai sastrawan milenial di Pamekasan khususnya di Madura, juga dikenal seorang tahfidz, sehingga isi dalam puisi tersebut tidak jauh isinya tentang mengenai Al-Quran. Nah, apa yang membuat Gus Solil itu bisa termotivasi membuat sesuatu puisi itu yang berkenaan atau berkaitan dengan isi-isi Al-Quran? Ya, kembali lagi tadi yang saya sebut itu, Al-Quran itu kan sangat indah sekali sebenarnya. Bahkan di dalam dunia sastra itu ada yang dikenal puisitisasi Al-Quran, yaitu mempuisikan Al-Quran, makna-makna Al-Quran. Al-Quran kata-kata dengan begitu indahnya, dan ada kata-kata misteri yang tidak bisa kita pecahkan seperti contoh alif lam mim dan lain sebagainya. Itu kan dari makna Arab,
kita orang Indonesia, Ya. tidak bisa kita sentuh kalau kita terjemahkan kan gitu. Nah, sedangkan kalau diterjemah letterlek secara bahasa itu mungkin menurut orang-orang yang mungkin menyukai puisi juga kan itu kan kurang indah dipandang, ya dibaca kurang indah. Makanya niat saya itu sebenarnya ingin mempublikasikan Al-Quran itu lewat puisi, Ya. lewat puisi yang dimana puisi itu, dari puisi-puisi itu adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh kata-kata Arab itu tadi. Oke, terima kasih Gus Solil atas waktunya pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf para viewers atau para subscribers Siber Jatim tidak bisa lama-lama dengan beliau karena beliau masih ada kesibukan yang lain, dan juga masih setelah ini masih ada acara yang lebih wajib lah dari ini, dan mudah-mudahan Gus Solil benar-benar menjadi orang yang sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa, kembali saya ingatkan, tetap di channel siberjatim.com, Siberjatim TV, karena kami akan selalu memberikan motivasi agar bagaimana hidup kita itu lebih baik untuk kedepannya. Akhirnya dari saya, kami ucapkan banyak terima kasih pada Gus Solil. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.